Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Radio Channel penyemangat peternakan bebek telur, khususnya kita semua para pemula. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk pagi ini kita bincang santai sambil minum kopi. Nah, intinya kita ngopi dulu sejenak. Nah, kita akan membahas, yaitu tema hari ini, intinya kita para peternak bebek telur pemula mengharapkan no gagal, yaitu 100% berhasil. Jadi harus melakukan cara ini, yaitu agar kita dalam bidang peternakan bebek telur akan mengalami keberhasilan. Jadi untuk mengetahui videonya, mari kita simak. Oke, jumpa lagi bersama channel RAPO, channel penyemangat peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini kita akan sharing kembali, tetap yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu pun tukar pikiran dalam bidang peternakan bebek telur. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu 100% no gagal ataupun anti gagal dalam bidang peternakan bebek telur jika kita melakukan cara ini. Jadi kita dalam peternak bebek telur yang pasti ingin menuju keberhasilan tanpa ada kegagalan, tapi harus kita melakukan cara ini agar apa yang kita lakukan menjadi lancar dan menjadi rezeki bagi kita lah, rezeki yang halal dan thayyibah. Oke teman-teman, jadi yang pasti kita harus mengenali apa itu peternakan bebek telur, karena di zaman dulu peternakan bebek ini kan yang kita tahu yaitu bebek habitatnya di air, intinya bebek persawahan. Jadi zaman semakin maju, zaman semakin modern, ada perkembangan dalam bidang peternakan bebek telur yaitu dengan sistem intensif ataupun sistem kering, yaitu sistem kandang. Jadi untuk hari ini kita akan bahas yaitu cara peternak bebek telur yaitu sistem kandang. Yang pasti yang seperti yang kita maksud bebek telur sistem kandang, yang pasti bebek itu akan kita kandangkan selama kita pelihara tanpa ada keluar. Jadi yang pasti ada hal yang kita butuhkan dalam peternakan bebek telur yaitu sistem kandang. Yang pasti yang pertama kita akan membuat kandang bebek telur sebelum memasukkan bibit bebek telur. Ya pasti untuk skala tergantunglah teman-teman ingin mempunyai modal berapa, nanti bisa teman-teman kalkulasikan untuk pembuatan kandang, untuk pembelian bibit bebek telur, dan untuk hal-hal yang lain untuk menunjang keberhasilan kita dalam peternak bebek telur. Jadi yang langkah yang pertama yang pasti teman-teman harus membuat kandang itu kalau bisa yang rapat. Maksud rapat itu dari segi atap itu jangan sampai bocor. Pastikan ini kan kita beternak bebek sistem kering, yaitu kandang harus kering. Oke, jadi setelah kandang udah jadi, yang pasti kita akan membeli bibit bebek telur. Nah, untuk kita semua para pemula itu banyak kesalahan fatal yang kita lakukan dalam pembelian bibit bebek telur. Kita beli bibit bebek telur ini tanpa bertanya kepada yang betul-betul udah berpengalaman, nggak sharing-sharing dulu, tiba-tiba kita beli sama agen bebek telur. Karena untuk pembelian bebek telur baya, kalau kita nggak betul tanya, kita bisa terjebak. Karena untuk bebek telur baya ini nggak beda sama bebek yang diremajakan pada masa periode pertama, diremajakan untuk masa periode kedua. Itu bebek telur itu akan bersih, mulus seperti bebek baya ataupun seperti bebek perawan kembali. Jadi solusi buat teman-teman jika ingin membeli bibit bebek telur, ya teman-teman harus betul-betul sharing sama yang ahli. Bila perlu beli bersama, pastikan umurnya berapa. Kalau bisa umur 4 bulan sampai dia 5 bulan, itu bebek telur yang bagus. Intinya kitalah yang menentukan untuk kualitas produksi yang akan datang. Jadi teman-teman dalam pembelian bibit bebek telur, pastikan bebek telur
100% bayah. Misalnya kita beternak bebek telur 100 ekor, pastikan ya rata umurnya misalnya 4 bulan, itu bisa memaksimalkan hasil telur untuk berproduksi rata nanti yang 90%. Kemudian yaitu manajemen pakan. Nah, ini sangat penting kita perhatikan dalam manajemen pakan. Jadi untuk masalah manajemen pakan ini kan ada dua versi, yaitu pakan racik ataupun menggunakan pakan yang udah jadi, yaitu pakan pabrik. Jadi kalau untuk menurut pengalaman saya tergantung di daerah kita masing-masing. Mungkin kebetulan di daerah saya ini rata-rata menggunakan pakan jadi ataupun pakan racik pakan pabrik. Mungkin kalau misalnya pun di daerah teman-teman rata misalnya semua para peternak menggunakan pakan campur, mungkin bisa saja kita lakukan seperti itu, karena mungkin kalau untuk bahan baku pasti ada kalau udah memang kelompok peternakan bebek telur semua menggunakan pakan itu. Beda dengan tempat saya kan rata dia menggunakan pakan jadi intinya untuk bahan bakunya tetap ada. Jadi kesimpulannya pakan itu harus ada semasa kita beternak bebek telur, jangan sampai kehabisan, jangan sampai putus, karena itu menentukan kemaksimalan untuk masalah produksi itu sendiri. Misal kita beternak bebek telur dan menjalani produksi dia 5 bulan pengutipan, tiba-tiba 1 minggu 1 hari aja lah kehabisan bahan pakan di pabrik ataupun di toko-toko peternakan di daerah kita, itu bisa berakibat fatal. Itulah yang kita harus perhatikan. Jadi untuk manajemen pakan harus betul-betul diselidiki, harus sharing sama kelompok peternakan bebek telur di daerah kita setempat, harus ada mitra, karena memang nggak bisa kita berdiri kari sendiri tanpa ada relasi ataupun tempat kita bertanya pada ahli. Itu bisa membuat mental kita menjadi kuat dan bisa kita menuju keberhasilan dalam beternak bebek telur. Nah, untuk selanjutnya kan setelah kita udah merawat, membuat kandang bebek telur udah masuk, yang pasti akan memperhatikan masalah pemasaran produksi telurnya itu sendiri. Karena tanpa ada pemasaran, seandainya pun bebek kita udah bertelur banyak, telur itu udah jelas 1 hari misalnya dia mendapatkan entah 300 butir, yang pasti itu harus kita store terus. Makanya kita harus selidiki pemasaran dari segi entah kita antar, entah pengepul mengambil telur, yang pasti pemasaran itu wajib hari-hari datang, paling lambat 3 hari sekali lah. Makanya apapun ceritanya, apapun kegiatannya, apapun usahanya, tanpa ada pemasaran yang betul-betul efisien, itu akan menjadi kendala kita untuk menjalani usaha. Begitu juga kita dalam beternak bebek telur, jika susah kita untuk membuang hasil telurnya, itu bisa berakibat fatal. Karena untuk masalah telur ini kan, kalau bebek telur kandang, kalau menurut pengalaman saya 20 hari masih bisa lah, tapi kalau udah melebihi itu kualitas telurnya akan kurang baik. Dan untuk selanjutnya yang pasti kita tinggal merawat konsisten, jangan merubah pakan, pastikan kandang kering. Yang penting kita jangan sepelekan apa yang kita ternak, ikuti jalur hati kita, menyayangi apa yang kita ternak, insya Allah 100% kita akan berhasil. Kita yang menyebabkan anti gagalnya kita dalam suatu usaha selalu di hati yang kita miliki. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon dimaafkan dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.